لنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa bi nikmatillah wa bi fadlillah. Hari ini kita semua masih tetap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku rahimakumullah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat yang tentunya ini perlu ada satu validaritas hukum atau kekuatan hukum yang bisa dipegang oleh masyarakat. Di antara beberapa pertanyaan itu adalah yang pertama, apakah pergi sesudah fajar itu membatalkan puasa? Maka tidak boleh, karena bolehnya membatalkan puasa itu tetap dalam kategori musafir. Artinya bahwa ada yang beranggapan bahwa orang yang berpuasa ketika keluar sebelum fajar itu bisa membatalkan puasa. Tetapi ukuran membatalkan puasa ketika melaksanakan bepergian itu adalah musafir di jalan Allah atau musafir li ma'siyatillah. Jadi kalau hanya perginya untuk enjoy, untuk jalan-jalan yang gak jelas, nah itu berarti disyubhat, gak jelas tujuannya. Tapi kalau perginya itu adalah untuk berjalan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ya maka itu bisa dikategorikan adalah fisabilillah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mengunyah makanan. Ini untuk orang hamil, mengunyah makan untuk sang bayi, apakah boleh atau dapat membatalkan? Boleh mengunyah makanan untuk bayi dengan syarat tanpa menelan yang dikunyah. Jadi sama seperti halnya dengan ibu-ibu rempong atau mbak-mbak rempong, neng-neng rempong yang lockdown, ini masak di rumah, kemudian nyicipin makanannya, apakah asin, manis atau tidaknya, itu boleh, tapi kadarnya hanya untuk mencicipi, cukup di ujung lidah kemudian dikeluarkan, jangan sampai di ujung lidah ditelan. Nah ini bisa membatalkan. Jadi kalau untuk mengunyah makan bayi tidak sampai menelan, maka tidak membatalkan puasa. Nah kemudian ada lagi pertanyaan yang agak konyol, apakah sahur sebelum jam 12 itu sudah dikatakan sahur? Nah ini pertanyaan anak-anak muda, ya. Yang kadang pertanyaan ini ya sebenarnya entah orang yang bertanya ngerti definisi sahur atau memang ya iseng-iseng aja gitu loh. Jadi jawabannya itu adalah tidak termasuk kesunahan karena belum waktu pertengahan malam, bukan nisful lail gitu. Artinya bukan yang dimaksud tasaharu gitu loh, bersahurlah. Karena sahur itu bisa membuatmu menjadi kuat puasanya. Lah kemudian bagaimana kalau ada masuknya air ke telinga saat mandi? Kalau masuk telinga dengan sengaja air masuk ke telinga, maka itu jelas membatalkan puasa. Kalau mandi yang seperti saya katakan itu adalah misalkan merendam ke air tanpa ada niat mandi wajib, maka itu bisa membatalkan puasa. Masuknya air ke dalam telinga. Jadi kalau yang mandinya biasa itu membatalkan puasa, kecuali mandi wajib atau mandi sunnah, maka itu tidak membatalkan puasa. Lah kemudian bagaimana ketika menjual makanan di siang hari? Apakah puasanya itu batal atau hukumnya bagaimana? Menjual makanan di siang hari itu memang dilematis. Ya.
Artinya dilematis itu ketika kita tidak berjualan, kita tidak punya penghasilan. Maka hukumnya itu tidak boleh jika menjualnya itu diduga untuk orang yang makan di siang hari di bulan suci Ramadan. Namun diperbolehkan jika untuk menjual pada waktu untuk persiapan berbuka puasa. Makanya kalau penjual yang ngerti tentang hukum ini, dia jualannya sore. Misalkan jam 4 mulai jual. Karena dimakan diduga prasangkanya untuk orang yang berbuka puasa. Makanya banyak tuh kalau sore itu pada JJS jalan-jalan santai dan sebagainya. Nah itu tujuannya adalah tadi, yaitu dengan tujuan menjual untuk orang yang berbuka puasa itu boleh. Tapi kan realitanya banyak warung-warung dan sebagainya yang kadang kelihatan kakinya doang sama kepalanya dengut-dengut, ya nggak tahu itu lagi makan atau apa di siang hari, wallahu a'lam. Itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita satu niat dua pahala ketika berpuasa? Ya, satu niat dua pahala. Kadang di hari-hari tertentu kita itu berpuasa untuk memperoleh dua kesunahan. Ya, misalkan puasa 10 Asyura bertepatan dengan hari Senin, maka boleh kita diniatkan dua-duanya, atau niat puasa sunnah tapi mendapatkan dua pahala, tapi diniatkan keduanya, seperti itu. Ya. Nah kemudian pertanyaannya, bagaimana memakai tetes obat mata? Nih kalau yang puasa matanya merah, ya, kemudian lagi sepet-sepetnya matanya gitu loh, gak enaknya, bagaimana? Nah kalau itu obat itu terasa di tenggorokan, tidak melalui lubang yang tembus ke tenggorokan atau melalui hidung, maka puasanya tidak batal. Kan biasanya kan kalau orang yang sakit mata kemudian dikasih obat mata kan terasa di tenggorokan, tapi itu tidak melalui lubang yang tembus melalui hidung. Artinya tidak melalui hidung dimasukkan kemudian tembus ke tenggorokan, karena itu melalui mata. Itu puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Bagaimana ketika pekerja berat? Nah ini nih, ya. Pekerja di jalan tol, orang yang di sawah yang pekerja berat, ataupun di pabrik-pabrik seperti timah dan sebagainya. Ya. Ini pekerja berat semua. Bagaimana pekerja berat? Apakah puasanya boleh batal atau tidak? Lah kemudian boleh apabila dengan puasa akan mengalami masyaqqat. Artinya begini, tetap kita di awal pekerja kita niat berpuasa. Adapun ketika di tengah perjalanan betul-betul tidak kuat untuk melaksanakan puasa, yang pekerja berat ini, maka ini boleh untuk berbuka puasa. Awas catatannya, pertama tetap diniatkan berpuasa, kemudian ketika tengah perjalanan tidak kuat untuk melanjutkan puasa, maka itu boleh buka puasa untuk pekerja berat. Tapi kalau di awal sudah tidak diniatkan, lah ini yang salah. Saya mau pekerja berat nggak mau puasa, kan boleh dapat rukhsah. Lah ini yang salah. Harus ada ikhtiar dulu, harus ada usaha dulu, baru kita itu bertawakal. Kalau kuat ya syukur alhamdulillah, kalaupun gak kuat ya kita batalkan saja puasanya. Karena hifdzun nafas itu lebih utama, menjaga jiwa, kematian itu lebih utama daripada berpuasa. Artinya kalau memang bandingannya itu adalah membahayakan jiwa manusia, maka lebih baik berbuka puasa. Nah, bagaimana puasanya seorang wanita yang belum mandi janabah atau mandi besar? Artinya begini, karena
karena memang sudah mepet mampetnya, haidnya pas di ujung akhir sahur, kemudian dia makan, maka berpuasa karena sudah suci. Ya, setelah mandi masuk waktu fajar, mandi selesai, mandi janabah. Bagaimana puasanya? Nah, puasanya itu tetap sah. Puasanya tetap sah. Karena mandi wajibnya itu ada sababiyahnya. Gitu loh, ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah karena haid. Lah kemudian bagaimana hukumnya meneteskan obat di telinga? Tadi di mata, sekarang di telinga. Kalau meneteskan obat di telinga demi tujuannya adalah kesembuhan penyakitnya, maka sah saja puasanya. Jika obat tersebut dapat menyembuhkan atau menghilangkan rasa sakit karena termasuk darurat. Artinya darurat itu begini, kalau memang tidak diobati, kita betul-betul nggak kuat untuk berpuasa, maka meneteskan obat ke telinga karena darurat itu puasanya sah, lanjut saja, gak usah membatalkan puasa. Lah kemudian ini yang sering, ya, yang sering terjadi, menelan ludah itu bagaimana? Atau menelan dahak ke perut. Nah, kalau menelan ludah itu bisa batal kalau hanya sesekali. Maksudnya begini, menelan ludah itu bisa batal kalau dibarengi dengan sengaja. Misalkan nggak ada apa-apa, misalkan nggak gusi berdarah, nggak apa, kemudian tiba-tiba kita pengen menelan ludah, ya, sengaja mengumpulkan, kemudian kita menelan. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Tapi kecuali jika ada sesuatu yang membarengi, misalkan gusinya berdarah, kemudian terus-menerus keluar, menimbulkan kesulitan untuk tidak ditelan, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, unsur yang darurat ini yang bisa menjadikan orang untuk terus melaksanakan puasa. Yang terakhir, bagaimana jika menggosok gigi dengan pasta gigi? Ya. Itu lebih baik dihindari. Artinya walaupun makruh, tetapi lebih dekat untuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena satu, pasta gigi punya rasa. Kedua, sulitnya untuk tidak menelan berkumur-kumur setelah pasta gigi. Jadi lebih baik dihindari. Ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering muncul, ya, di tengah-tengah masyarakat ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Sahabat-sahabatku, mudah-mudahan bentuk pertanyaan tadi berikut dengan penjelasannya itu bisa menjadikan puasa kita lebih yakin, lebih i'tiqad dan ihtisaban lillahi ta'ala liridha'i mardatillah, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan puasa di hari yang ke-9 ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.